Apa aja permainan kejar-kejaran di era lawas? Hai Bro and Sis, kaulah muda di masanya serta kawan muda zaman now yang berwawasan dengan rentang waktu luas. Seingat gua ada banyak jenis permainan lawas yang umumnya tuh murah meriah, menyehatkan jasmani, ngebangun keakraban sosial. Tapi sekarang menurut gue sih kelihatannya udah punah ya. Untuk itu gue mau ngajak kawan lawas buat nostalgia, sekaligus mau ngenalin ke kawan-kawan zaman now. Ya siapa tahu permainan-permainan lawas itu bisa muncul lagi. Atau kalau bisa sih sekalian aja sih dijadiin cabang olahraga pon. Umumnya permainan lawas diawali dengan gambreng atau hompimpa. Tujuannya adalah untuk membagi kelompok atau menentukan siapa yang akan jadi pemain terhukum atau berperan penuh menjalankan fungsi sebagai pemain yang bakal paling capek. Nah, ini dia permainan-permainannya. Petak lari atau tak lari. Ini adalah permainan jenis lari atau kejar-kejaran yang paling simpel dan sering dijadikan aturan dasar oleh permainan kejar-kejaran lainnya. Agar bisa lebih seru, petak lari sebaiknya dimainkan oleh minimal 3 atau 4 orang. Setelah mendapat pemain pengejar dari hompimpa tadi, maka permainan petak lari bisa dimulai. Pemain pengejar akan mengejar pemain lain untuk menyentuh anggota badannya. Jika berhasil, dia pun terbebas dari tugas sebagai pengejar dan digantikan oleh pemain yang badannya tersentuh tadi. Petak jongkok atau tak jongkok. Petak jongkok hampir sama dengan petak lari. Bedanya ada sedikit aturan tambahan, yaitu si pengejar tidak boleh menyentuh pemain yang sedang jongkok, sehingga pemain yang jongkok itu aman. Tapi siapapun pemain jongkok yang disentuh oleh pemain yang berdiri, maka dia harus bangun kembali. Ini serunya, harus ada tersisa satu pemain untuk dikejar, sehingga pemain terakhir yang sedang berdiri tidak boleh jongkok. Jika dia tidak sadar bahwa dia adalah orang yang terakhir berdiri lalu dia jongkok, maka dia akan dihukum menjadi pemain pengejar menggantikan pengejar sebelumnya. Pancing. Permainan pancing juga punya aturan dasar seperti permainan petak lari, tapi ini punya aturan lain yang bikin permainan ini jadi jauh lebih seru. Permainan pancing dimainkan secara berkelompok. Supaya lebih seru, permainan ini minimal dimainkan oleh 4 lawan 4 pemain. Setelah membagi kelompok dan memiliki titik poin masing-masing, permainan pun bisa dimulai. Tiap kelompok bertugas untuk menyerang sekaligus bertahan. Menyerang berusaha menyentuh titik poin lawan agar menang, sekaligus bertahan menjaga titik poin sendiri dari sentuhan lawan agar tidak kalah. Titik poin ini biasanya berupa pohon, tiang listrik, atau benda tinggi lain yang memungkinkan untuk dijaga sekelilingnya. Disebut permainan pancing karena memang setiap kelompok berusaha memancing. Misal, seorang pemain tim merah meninggalkan titik poin, maka pemain lawan dari tim biru pun akan juga meninggalkan titik poinnya untuk mengejarnya. Lalu pemain tim merah tadi tentu akan berusaha agar tidak tersentuh dan kalau bisa secepatnya kembali ke titik poin. Pada saat yang sama, baik pemain tim merah atau biru boleh meninggalkan titik poin untuk mengejar lawannya. Intinya siapapun yang lebih dulu meninggalkan titik poin, maka dia akan jadi pihak yang dikejar oleh lawan yang belakangan meninggalkan titik poin. Lalu siapapun yang tersentuh lawan, maka dia tidak boleh aktif lagi atau dihukum berdiri di dekat titik poin lawan. Tambah serunya, jika dia tersentuh kawan ya, maka dia boleh aktif lagi. Seru kan? Ya, walaupun dulu anak-anak sekedar bermain, sebetulnya strategi sangat penting dalam permainan pancing. Sangat jarang titik poin ditinggalkan tanpa penjaga. Biasanya, kemenangan akan terjadi pada tim yang sudah bisa mengeroyok titik poin lawan yang hanya tinggal dijaga satu pemain. Galasin. Permainan galasin juga punya aturan dasar seperti permainan petak lari, yaitu berlari untuk menghindari sentuhan lawan. Tapi permainan galasin ini tentu juga lebih seru karena punya aturan khusus. Permainan galasin dimainkan secara berkelompok. Supaya lebih seru, permainan ini minimal dimainkan oleh 4 lawan 4. Setelah membagi kelompok dan menempati arena khusus galasin, maka permainan pun bisa dimulai. Berarti kita bahas arenanya dulu. Beginilah bentuknya. Jika satu kelompok dimainkan oleh 4 orang, maka akan ada 3 garis horizon dan 1 garis vertikal yang disebut garis lodor. Sekarang kita bagi dulu timnya. Tim merah kita sebut sebagai tim penyerang.
tim biru kita sebut sebagai tim bertahan yang langsung kita tempatkan pada posisi garisnya masing-masing. Cara bermainnya, semua anggota tim penyerang harus berhasil keluar dari posisi keberangkatan tanpa tersentuh oleh pemain lawan atau pemain tim bertahan. Selanjutnya, jika salah satu saja anggota dari tim penyerang berhasil melewati hingga ujung garis pertahanan terakhir, lalu kembali ke posisi keberangkatan tanpa tersentuh, maka tim penyeranglah yang menang. Tugas tim bertahan adalah menghalangi, yaitu menyentuh pemain tim penyerang, tapi mereka harus berada tetap di posisi garis masing-masing. Apabila tim bertahan mampu menyentuh pemain tim penyerang, maka tim bertahanlah yang menang. Nah, pemain bertahan garis pertama hanya boleh berdiri atau berlari di sepanjang garis pertama. Pemain bertahan garis kedua hanya boleh berdiri atau berlari di sepanjang garis kedua. Pemain bertahan garis ketiga hanya boleh berdiri atau berlari di sepanjang garis ketiga. Pemain bertahan garis lodor hanya boleh berdiri atau berlari di sepanjang garis lodor. Terkadang bisa juga dipakai aturan lain, yaitu pemain bertahan garis pertama juga merangkap sebagai garis lodor. Tapi untuk contoh yang ini kita akan pakai yang nggak usah merangkap-rangkap tugas segala. Biasanya yang dipilih sebagai pemain slodor adalah pelari tercepat yang juga punya skill menjebak, karena tim penyerang yang keasikan menyerang seringkali lupa pada posisi garis pemain penyerang slodor. Nah, di mana dulu posisi lu saat diajak main galasin? Jangan-jangan di permainan apapun lu cuma jadi anak bawang. Nah, masih ingat nggak lu arti anak bawang?